momenku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Maniak Parley. Di channel Maniak Parley ini akan berbagi berbagai tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-under ya momenku. Dan ada juga di bola jalannya. Tapi itu yang bagi mamen yang sudah bergabung di grup WA dan di Telegram. Nah mamen-momenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan satu lagi ya mamen-mamenku yang paling penting, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar mamenku tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke ya mamen-mamenku, langsung saja kita masuk. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya mamenku. Oke, kita langsung saja ya mamenku. Yuk mamenku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah di match pertama Hibernian bertemu dengan Aston Villa. Di sini skor akhirnya 0-5 dimenangkan Aston Villa. Untuk diprediksi video kita kemarin, di sini handicapnya saya menyarankan ambil Aston Villa dengan pur 1,5. Untuk di over-undernya kita ambil di 3 untuk over, prediksi skornya 1-3. Nah momenku, di match pertama handicap dan over-undernya kita full senyum ya momenku, karena untuk di pertandingan tadi malam Aston Villa bermain gila-gilaan ya momenku. Di match kedua Molde bertemu dengan Galatasaray. Di sini skor akhirnya 2-3 dimenangkan oleh Galatasaray. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Galatasaray dengan leg-legan. Untuk di over-undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah di match kedua ini handicap dan over-undernya kita juga full senyum mamenku. Di match ketiga Maccabi Haifa bertemu dengan Young Boys. Di sini skor akhirnya 0-0. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Maccabi dengan pur 1/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 3-0. Nah mamenku, di match ketiga ini kita prediksinya meleset di mamenku. Untuk di handicapnya kita LH dan untuk di over-undernya kita loss. Nah dan di match keempat SC Braga bertemu dengan Panathinaikos. Di sini skor akhirnya 2-1 dimenangkan oleh SC Braga. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Panathinaikos dengan nahan 3/4. Untuk di over-under ya kita ambil 2/4 untuk over, prediksi skornya 2 sama. Nah di match keempat ini handicapnya kita LH dan untuk di over-undernya kita win ya mamenku. Nah momen-momenku di sini bisa mamen lihat untuk diprediksi kita kemarin cukup baik ya mamenku. Kenapa saya bilang cukup baik? Untuk di handicapnya 2 win, LH 2 ya mamenku, kita masih profit. Namun untuk di build konten tadi malam saya pasang mamenku, kita masih profit di full handicapnya. Oke mamenku, langsung saja kita masuk ke build konten yang kita profit ya mamenku. Damn, mantap kan mamenku, untuk di build konten kita masih profit walaupun di sini ada seri dan LH. Nah mamenku, untuk diprediksi video kita kemarin di sini saya pasang tadi malam di build kontennya ada perubahan purpurannya mamenku. Jadi bagi mamen-mamenku yang sudah bergabung di WA pasti tahu informasinya ya mamenku. Nah di sini bisa mamen lihat untuk di match pertama Sporting Braga dengan Panathinaikos. Di sini saya nahan 1. Nah untuk di match pertama ini ada perubahan purpurannya mamenku. Untuk yang tadi malam saya pasang di match pertama Sporting Braga dengan Panathinaikos, saya ambil Panathinaikos dengan nahan 1. Di sini kita seri. Di match keduanya Maccabi Haifa dengan Young Boys. Di sini saya ambil Maccabi Haifa dengan pur 1/4. Di sini kita LH. Nah untuk di match ketiga dan ke match keempatnya tidak ada terjadi perubahan ya mamenku. Jadi untuk di match ketiga kita win dan untuk di match keempatnya kita win juga mamenku. Gak apa-apa ya kan mamenku, kita dikasih seri dan LH namun kita masih profit dan mengalahkan Brancasia Bandot denganku. Nah selain build konten yang kita pasang tadi malam JP momenku, single bednya kita masih profit juga momenku. Mau lihat? Lanjut kita ke single bednya. Nah di sini bisa momen lihat ya kan, untuk di single bed yang saya pasang ada 2. Di single bed pertama Sporting Braga dengan Panathinaikos, saya ambil over di 2/4. Di sini skor akhirnya 2-1 dimenangkan Sparta Braga, jadi kita win. Dan di single bet keduanya Maccabi Haifa dengan Young Boys. Di sini saya ambil Maccabi Haifa dengan pur 1/4. Jadi kita di sini LH yang momenku. Sayang sekali momenku, Maccabi Haifa tidak mampu meraih kemenangan. Nah kita lanjut ke serseran grup WA-nya. Nah di sini bisa mamen lihat untuk di serseran before after di grup WA-nya momenku.
Untuk di before-nya di sini bisa melihat untuk di build konten dan single bednya saya ada nge-share di jam 20.38 dan single bednya sama juga momenku di jam 20.38. Nah, untuk di afternya bisa lihat sendiri saya ada nge-share tadi ya momenku. Nah, di sini bisa lihat untuk di cecetan kita di grup WA ya momenku, dan para member pada senang dan bahagia, gembira ya momenku. Pokoknya di sini bisa lihat sendirilah cecetan di WA-nya ya momenku. Nah, untuk di prediksi kita hari ini, kita 2 hari beruntun profit yang momenku di build kontennya. Oke ya momenku, bagi momenku yang belum bergabung di grup WA, silakan momenku buru-buru chat ke WA kita ya momenku. Nomor WA kita ada di kolom deskripsi di bawah momenku. Segera momenku ditunggu. Oke, kita lanjut ke pembahasan prediksi pertandingannya. Di match pertama dari qualification Europa Conference League yang mempertemukan FC Nordsjælland dengan Partizan. Di match keduanya masih dari kualifikasi Europa Conference League yang mempertemukan Dynamo Kyiv dengan Besiktas. Di match ketiganya ada dari kualifikasi Europa League yang mempertemukan Ludogorets dengan Ajax, dan di match keempat dari kualifikasi Europa League Olympiakos bertemu dengan Čukariki. Oke, kita lanjut ke match pertama. Nah, di sini di match pertama FC Nordsjælland bertemu dengan Partizan Beograd. Kita masuk ke 5 match terakhir dua tim ini ya momenku. Di 5 match terakhir Nordsjælland berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Partizan berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 2 match terakhir dua tim ini bertemu, Partizan diunggulkan ya momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini bisa melihat untuk handicap dan over-undernya Bandar hanya menyediakan satu pasaran ya momenku. Untuk di handicapnya Bandar menyediakan 3/4, untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2,5. Oke momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Nordsjælland dengan pur 3/4, untuk di over-under kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 3-1 untuk kemenangan Nordsjælland. Nah momenku, kenapa di sini saya menyarankan ambil Nordsjælland, karena kita lihat di 5 match terakhir Nordsjælland lagi bagus-bagusnya ya momenku, dan untuk di pertandingan tim malam saya yakin Nordsjælland mampu meraih kemenangan dan membalaskan dendam kekalahan 2 match terakhir dua tim ini bertemu. Oke, kita masuk ke match yang kedua. Nah, di match kedua Dynamo Kyiv bertemu dengan Besiktas. Kita masuk ke 5 match terakhir dua tim ini. Di 5 match terakhir Dynamo Kyiv berhasil meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Besiktas berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. Dynamo Kyiv berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan untuk Besiktas berhasil meraih 1 kali kemenangan, dan di sisa satu pertandingannya berakhir dengan seri ya meminku. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicap dan over-undernya sama juga yang seperti tadi. Bandar hanya menyediakan satu pasaran, dan untuk di handicapnya di sini Bandar menyediakan 1/4, dan untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2,5. Nah, teman-temanku, di sini kenapa saya menyarankan ambil Dynamo Kyiv, karena untuk secara head to headnya kita lihat tadi kan momenku Dynamo Kyiv unggul kemenangan melawan Besiktas. Apalagi secara rekor kandangnya Dynamo Kyiv tidak pernah mengalami kekalahan melawan Besiktas ya momenku. Oke, lanjut kita ke match yang ketiga. Nah, di match ketiga BK Häcken bertemu dengan Aberdeen. Kita masuk ke 5 match terakhir dua tim ini. Nah, di sini di 5 match terakhir BK Häcken berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Itu pun di kekalahannya diadu penalti yang momenku di kualifikasi Liga Championnya. Sedangkan untuk Aberdeen berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan setengah dan 3/4. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 2/3 dan 3. Nah, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil BK Häcken dengan pur setengah. Untuk di over-undernya kita ambil di 2/3 untuk over, prediksi skornya 3-1. Oke momenku, kenapa di sini saya menyarankan ambil BK Häcken? Karena kita lihat di 5 match terakhir BK Häcken lebih baik ya momenku daripada 5 match terakhir Aberdeen. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin BK Häcken mampu mencetak gol lebih banyak juga ya momenku. Jadi di sini saya menyarankan ambil BK Häcken dengan pur setengah, dan untuk di over-undernya kita ambil di 2/3 untuk over, karena untuk di pertandingan nanti malam ini akan terjadi banjir gol ya momenku. Oke, kita lanjut ke match yang keempat. Nah, di match keempat Ludogorets bertemu dengan Ajax. Dari 5 match terakhir Ludogorets berhasil meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Ajax berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan.
Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini handicapnya Bandar menyediakan 3/4 dan setengah. Untuk di over-undernya Bandar menyediakan 3 dan 2/3. Oke, maminku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Ajax dengan pur 3/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 2/3 untuk over, prediksi skornya 1-3 untuk kemenangan Ajax. Nah, kenapa di sini saya menyarankan ambil Ajax? Karena kita tahu ya maminku, Ajax ini mental Liga Eropa. Jadi untuk di pertandingan ini saya yakin Ajax mampu meraih kemenangan di kandangnya Ludogorets ya maminku. Oke main-mainku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri maminku, atau juga bisa kalian remix. Dan semoga untuk di prediksi kita hari ini bisa profit 3 hari beruntun ya maminku, dan kita kuras terus berangkasnya bandot maminku. Oke main-mainku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi maminku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe maminku. Terima kasih mamen-mamenku. Sampai jumpa. Salam mania parley.